Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puritiah Kusuma Awangi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memberi orientasi salesperson baru. Tim penjualan adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan. Tim penjualan memiliki eksistensi yang sangat penting. Itulah sebabnya tenaga penjualan atau sales team perlu dikelola dengan sangat tepat agar dapat mencapai hasil dan kinerja yang maksimal untuk perusahaan. Dan mendapatkan hasil yang maksimal dari tim penjualan ini adalah bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis atau perusahaan mencapai potensi yang maksimal juga. Jadi, sangatlah penting untuk mengetahui bahwa salesperson atau tenaga penjualan memiliki pengetahuan dan keterampilan atau knowledge and skill yang tepat, serta mental pemenang agar berhasil mencapai berbagai target yang terjadi dan menjadi tanggung jawabnya. Dan adalah tugas dari perusahaan untuk mengelola, memberikan motivasi dan juga pelatihan sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab oleh tim penjualan tersebut. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh salesperson baru terkait dengan penjualan ini. Hal pertama yang harus diketahui oleh salesperson adalah tujuan dari perusahaan atau tujuan dari tim penjualan itu sendiri. Tim penjualan dibentuk tentu saja memiliki tujuan. Yang jelas adalah untuk mencapai suatu goal setting perusahaan atau mewujudkan poin penjualan. Di dalam departemen penjualan sendiri dan khususnya mungkin bidang pemasaran, tujuan atau objektif dari tim penjualan adalah untuk menjalankan strategi penjualan agar semua target penjualan bisa tercapai, bahkan bisa terlampaui. Jadi bisa perform bahkan over performance. Seperti itu. Dan setidaknya diperlukan beberapa pengalaman, keterampilan penjualan, dan negosiasi penjualan yang sesuai dengan bentuk dan tujuan dari bisnis perusahaan tersebut, khususnya dalam bisnis atau perusahaan yang baru didirikan. Hal ini penting agar salesperson mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dia menjadi salesperson ini, apa yang harus dia lakukan. Jadi, sebagai tim penjualan, kita harus membangun pengetahuan atau knowledge dan keterampilan atau skill yang relevan dengan kebutuhan bisnis perusahaan sehingga kita bisa mencapai dan bahkan melampaui goals yang diberikan oleh perusahaan ataupun yang telah dibuat oleh tim penjualan. Knowledge and skill yang harus dimiliki yang pertama yaitu memiliki pengalaman dengan penjualan dan melakukan negosiasi. Yang kedua, familiar dengan pasar dan outlet yang ada di areanya. Jadi kenapa harus familiar? Jadi sehingga dia tahu bagaimana dia harus bertindak, bagaimana dia bisa mempengaruhi konsumen dan prospek untuk akhirnya membeli produk yang dia tawarkan. Yang ketiga, tentunya harus ada bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan kita sebagai tim penjualan. Salah satunya adalah training ini. Selain skill dan knowledge yang sesuai, keberhasilan tenaga penjualan sendiri juga dipengaruhi oleh sikap dan antusias atau attitude dan enthusiasm dari tim penjualan. Jadi manajemen sendiri juga harus memberikan motivasi yang cukup agar tim penjualan memiliki spirit atau semangat dan mental pemenang. Jadi ada beberapa hal juga nih yang bisa dilakukan atau diperhatikan di manajemen penjualan sehubungan dengan tujuan tim penjualan. Yaitu yang pertama adalah menetapkan target penjualan. Setelah kita mengetahui tujuan atau goals dari perusahaan tadi, pastinya ada target penjualan atau sales target. Secara umum, sales target ini disusun oleh manajemen baik dari departemen keuangan, produksi atau prinsipal, dan departemen penjualan itu sendiri. Tetapi akan lebih baik jika kita juga menggunakan pendekatan bottom up. Maksudnya apa sih pendekatan bottom up itu? Artinya kita menggunakan pendekatan dari bawah.
dari area kecil sampai nanti ke area yang lebih besar. Kita bisa meminta pendapat dari semua elemen penjualan ini, mulai dari salesman, supervisor, sales area manager, dan seterusnya, bahkan sampai ke sales director. Dengan melibatkan semua elemen dari penjualan ini, diharapkan mereka akan mengetahui beberapa target penjualan mereka, apa saja elemennya, dan mereka harus melakukan breakdown atas target tersebut. Sedangkan bagaimana menyusun target penjualan yang baik, secara umum target penjualan harus berdasarkan atas kondisi pasar dan kemampuan sumber daya, serta harus realistis, dapat dijangkau, dan memberikan tantangan. Yang kedua yaitu adanya aturan, atau kita harus mematuhi aturan, dan juga kita harus mengetahui tanggung jawab kita sebagai tim penjualan. Dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan, distribusi, dan pemasaran, peranan dan tanggung jawab dari setiap sales force atau tim penjualan itu harus jelas. Dalam manajemen tim penjualan harus dibuat struktur yang jelas. Siapa bertanggung jawab atas apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Dari sini sudah jelas, setiap sales memiliki tanggung jawab apa, harus diperjelas range atau wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian sales team sendiri bertanggung jawab kepada siapa, kapan, juga harus jelas. Fungsi dari pengadaan tujuan ini atau pemberian tujuan ini adalah untuk memudahkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dan menghindari konflik antar salesman atau antar bidang penjualan. Selain itu, untuk beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan harus diperjelas mana yang masih wilayah dan tanggung jawab salesman, mana yang sudah menjadi tanggung jawab supervisor ataupun tim penjualan yang lain. Hal ini juga berlaku untuk order penjualan, diskon, program penjualan, retur penjualan, kunjungan ke outlet, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kita harus saling memberi dukungan dan motivasi sesama sales team. Sales team sendiri adalah orang-orang atau mereka yang bekerja di lapangan dengan penuh tekanan, bekerja dengan target yang ketat, serta harus bertemu dengan berbagai karakter konsumen atau prospek yang jelas berbeda sifat dan karakternya. Sehingga sales team seringkali mengalami demotivation atau penurunan motivasi, down, dan putus asa. Apalagi jika target atau hal yang harus dicapai oleh sales team itu adalah hal yang dirasa sulit untuk dicapai. Selain itu juga mengalami hal tersebut jika mengalami penolakan oleh prospek atau calon konsumen. Support dan motivasi ini sangat penting dan juga dibutuhkan oleh salesman agar tim penjualan bisa melakukan effort dengan maksimal sehingga diharapkan nantinya tujuan akan dicapai bahkan bisa terlampaui. Itulah sebabnya motivasi dan support merupakan bagian dari aktivitas tim penjualan. Perhatian dan dukungan serta motivasi bisa memberikan semangat bagi salesperson baru, apalagi saat ini mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang irregular atau tidak biasa. Jangan segan-segan untuk memberikan pujian atas kinerja yang dicapai oleh tim lain atau mungkin salesperson yang lain, meskipun prestasi mereka itu cenderung kecil. Secara periodik juga akan dilakukan pertemuan dengan kelompok kecil dengan salesperson hari ini untuk lebih memfokuskan dan memberikan motivasi agar kinerjanya tercapai. Selain diawali dengan proses yang benar, penjualan yang akan dilakukan ini juga terjadi karena prospek memiliki rasa percaya terhadap produk dan juga salesperson secara personal. Ketika prospek memiliki kepercayaan, ia akan dengan senang hati mengeluarkan uangnya untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Tetapi jika kepercayaan prospek tidak didapatkan oleh salesperson, maka produk juga tidak akan dibeli dan tidak akan menghasilkan suatu penjualan. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan kepercayaan dari prospek. Dengan mendapatkan atau menjaga kepercayaan dari prospek, selain dapat meningkatkan penjualan, hal ini juga dapat
hal ini juga dapat membuat prospek itu sendiri menjadi lebih percaya kepada kita, dan sehingga kita berhasil melakukan penjualan, bahkan kita bisa meningkatkan potensi pembelian dari calon prospek tersebut dalam jangka panjang, dan juga akan menarik loyalitas dari pelanggan tersebut. Nah, itulah alasan mengapa salesperson harus mendapatkan kepercayaan dari prospek atau calon konsumen untuk mencapai penjualan. Lalu, bagaimana cara agar salesperson mendapatkan kepercayaan dari prospek? Berikut adalah cara yang keempat, yaitu melatih untuk memiliki rasa empati. Empati bukan hanya tentang perasaan salesperson terhadap kejadian yang dialami atau mungkin hal-hal yang terjadi di sekitar dia, baik keluarga, tempat kerja, ataupun hal pribadi. Tetapi empati di sini juga merupakan rasa peduli terhadap kondisi yang dialami oleh prospek, yang merupakan bagian penting dan juga harus dimiliki oleh salesperson sebagai bagian dari proses penjualan dan dari bagian tim penjualan itu sendiri. Lalu, mengapa harus memiliki rasa empati terhadap konsumen? Dengan rasa empati ini, salesperson dapat merasakan masalah serius yang dialami oleh prospek. Hal ini juga akan berdampak pada salesperson lebih fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh prospek. Selanjutnya, yaitu poin kelima, adalah menjaga diri agar bersikap sederhana. Salesperson tidak perlu menggunakan seberapa berkualitasnya produk yang dimiliki. Maksudnya di sini bukan berarti menjelekkan produk yang sedang kita tawarkan atau kita jual. Maksud dari tidak perlu memamerkan atau tidak perlu berlebihan dalam menyampaikan produk ini adalah karena salesperson hanya perlu mendengarkan dengan baik masalah yang dihadapi oleh prospek, kemudian menjadikan masalah tersebut solusi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan produk yang sedang kita tawarkan atau kita jual kepada prospek tersebut. Artinya, sikap sederhana salesperson ini tidak perlu memamerkan produk, tidak perlu memamerkan keunggulan yang sebegitunya. Cukup dengan menawarkan solusi dan membiarkan prospek menilai produk setelah ia mencoba produk kita. Selain itu, salesperson juga hanya perlu menjaga sikap sederhana terhadap produk yang telah ditawarkan. Tidak boleh over proud atau harus atau istilahnya kita selalu mengejar-ngejar prospek, itu tidak perlu. Dan apa yang sudah tercapai nantinya kita harus tetap juga bersikap sederhana, karena apapun yang sudah dicapai itu menjadi prestasi dan motivasi kita atau sebagai batu loncatan agar kita menjadi lebih bisa untuk mencapai target, bahkan bisa melampaui target, sehingga akan mendapatkan achievement ataupun reward dari perusahaan atau dari tim penjualan itu sendiri. Jadi sikap sederhana di sini adalah sewajarnya saja ketika kita berhasil mencapai target dibanding rekan-rekan yang lain. Hal selanjutnya yang harus diketahui dan diterapkan oleh salesperson adalah tetap percaya diri di segala situasi. Tentunya saat kita menawarkan produk kepada prospek atau calon konsumen, prospek atau calon konsumen kita sendiri memiliki latar belakang yang bervariatif, juga karakter yang berbeda-beda. Bisa saja prospek yang sedang kita tawari atau akan sedang ingin kita coba untuk membeli produk kita memiliki kemampuan atau product knowledge, company knowledge yang lebih daripada kita. Bisa juga ada prospek atau calon konsumen yang tidak mengerti sama sekali mengenai produk yang akan kita tawari, sehingga membuat kita cukup kesulitan untuk membujuknya. Hal ini tidak boleh menjadi faktor yang membuat salesperson untuk mengalami demotivasi atau down. Justru harus bisa menimbulkan semangat bagaimana agar bisa menawarkan sehingga
nantinya prospek juga akan membeli produk kita. Jika kita gugup dalam berkomunikasi dengan prospek, tentunya komunikasi juga akan berjalan dengan tidak lancar. Prospek akan menilai Anda atau tim penjualan sebagai tim yang tidak profesional. Dan hal ini akan membuat kita semakin sulit untuk melakukan penjualan dan akan semakin sulit untuk mencapai target penjualan. Maka dari itu, kepercayaan diri adalah nomor satu. Bagaimana kita bisa memanage emosi, memanage omongan, bagaimana kita bisa membuat prospek itu mendengarkan apa yang sedang kita jelaskan. Dan yang terakhir yaitu melatih untuk tetap konsisten. Mengapa tim harus konsisten? Karena dalam menawarkan atau gaya komunikasi serta konsisten dalam memberikan waktu kepada prospek itu akan dinilai sangat penting. Jika dia gampang menyerah, dia tidak semangat untuk approach kepada prospek, tentunya prospek akan kehilangan respect kepada kita. Selain itu, konsisten juga menjadi kunci utama untuk semua pekerjaan. Jika sales tidak konsisten saat proses penjualan, baik dari pra penjualan, bagaimana prospek akan percaya ketika nanti untuk proses penjualan bahkan proses pasca penjualan. Mengelola penjualan itu sendiri atau managing sales memang merupakan gabungan antara seni dan ilmu, di mana di dalam konsep dasar yang sama kadang memiliki metode atau implementasi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama. Melatih hal-hal ini juga membutuhkan dukungan dari supervisor, manajer, bahkan leader atau director, dan juga dukungan dari diri sendiri. Maka dari itu, tanpa dukungan, sudah pasti tim penjualan atau bahkan salesperson akan sulit untuk mencapai pelatihan yang optimal dan akan sulit untuk mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Untuk itu, alangkah baiknya salesperson memperhatikan dan mengimplementasikan setiap langkah yang telah dijelaskan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.